Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Murni dengan NIM 2302100106. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Kapitas Lekta yang diampu oleh Ibu Risna Dewi SOS MSP. Teman-teman di sini tahu nggak apa itu Kapitas Lekta Administrasi Publik? Kapitas Lekta Administrasi Publik adalah mata kuliah yang membahas isu, perkembangan, permasalahan penting yang terjadi dalam administrasi publik. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan organisasi, menjalankan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua dilaksanakan oleh pemerintah dan didasari pada hukum, dan yang terakhir bertujuan memberikan pelayanan kepada publik. Administrasi publik dan administrasi negara, bedanya administrasi publik mencakup lebih luas karena menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan administrasi negara lebih fokus pada penyelenggaraan organisasi pemerintah. Contohnya, pelayanan pembuatan KTP di Dukcapil merupakan bagian dari administrasi publik. Jika pelayanan masih kurang maksimal, maka pemerintah perlu melakukan perbaikan melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi agar pelayanan menjadi lebih baik. Manajemen publik, di mana membahas bagaimana pemerintah merencanakan program, mengelola keuangan, mengatur pegawai, melaksanakan kegiatan, serta pengawasan. Manajemen publik mencangkup perencanaan, pengawasan, perorganisasian, dan pelaksanaan. Manajemen yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Sebaliknya, jika manajemennya buruk, maka tujuan akan sulit tercapai. Contohnya, pemerintah merencanakan membangun pasar tradisional baru, di mana sebelum melakukan kegiatan tersebut, pemerintah harus menentukan di mana lokasi yang akan dibangun, kemudian membentuk tim pengawasan serta tim pelaksanaan. Kemudian pemerintah harus mengevaluasi hasil pembangunan tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau malah sebaliknya. Organisasi publik menjadi tempat berlangsungnya seluruh kegiatan pemerintahan. Setiap organisasi mempunyai fungsi dan bidangnya masing-masing. Setiap pegawai harus bekerja sesuai dengan bidang yang telah ditentukan. Baik, contoh dari organisasi publik adalah kementerian, rumah sakit daerah, pemerintah daerah, sekolah negeri, dan lembaga pelayanan masyarakat. Kita lanjut ke pertemuan ketiga, di mana New Public Administration muncul pada tahun 1960-an. Munculnya NPA sebagai bentuk terhadap administrasi tradisional yang dianggap lebih fokus pada aturan, birokrasi tanpa memperhatikan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Di sini pemerintah tidak hanya cukup bekerja secara efisien, tetapi pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dan adil. Pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Contohnya dapat kita lihat di Indonesia sendiri, masih terdapat anak-anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarganya, di mana dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah memberikan bantuan melalui program Kartu Indonesia Pintar agar anak-anak yang memiliki ekonomi yang kurang mampu dapat melanjutkan sekolahnya. Kemudian ada New Public Management, di mana New Public Management adalah pendekatan yang menggunakan prinsip sektor swasta dalam pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Contohnya pelayanan di pemerintahan menggunakan sistem online agar proses administrasi menjadi lebih cepat dan mengurangi antrian. Kemudian collaborative governance, di mana pendekatan ini melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Contohnya dapat kita lihat saat terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, pemerintah bekerja sama dengan dinas sosial, masyarakat, dan lembaga swasta. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ada postmodern. Postmodern adalah pendekatan yang melihat administrasi sebagai fleksibel, terbuka, dan memperhatikan perspektif yang ada di masyarakat. Contohnya, pemerintah melibatkan masyarakat
musyawarah pengambilan kebijakan untuk pembangunan. Ke teori, yang pertama ada teori klasik. Teori klasik menekankan pada pembagian tugas, disiplin, dan struktur organisasi yang teratur agar pembagian tugas menjadi lebih efisien. Contohnya, di kantor camat, setiap pegawai memiliki bidang masing-masing sesuai dengan jabatan dan SOP yang telah ditetapkan. Yang kedua ada teori behavioris. Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Contohnya, atasan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki prestasi atau kinerja yang baik untuk meningkatkan semangatnya dalam bekerja. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, ada teori sistem. Adalah memandang organisasi itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Contohnya di rumah sakit kita dapat melihat dokter, perawat, apoteker, administrasi, dan laboratorium, di mana mereka melayani pasien agar berjalan dengan lebih baik dan sempurna. Yang keempat ada teori neoklasik. Teori neoklasik ini adalah pengembangan dari teori klasik dengan menambah kerjasama, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Contohnya, pemimpin mengadakan rapat bersama pegawai untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Dan ada teori privatisasi, di mana teori ini mendorong agar sektor swasta ikut terlibat dalam penyediaan barang publik agar pelayanan menjadi lebih efisien. Contohnya, perusahaan ikut mengelola jalan tol yang diawasi oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir ada holistic governance, di mana menekankan bahwa pemerintah harus bekerja sama antar instansi pemerintahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya, saat banjir, pemerintah bekerja sama dengan dinas BPBD, dinas sosial, dinas kesehatan, TNI, dan Polri bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat dalam administrasi publik tidak hanya membahas tentang organisasi pemerintah, tetapi juga membahas nilai-nilai yang harus diterapkan dalam pelayanan publik. Contohnya, petugas di kantor pelayanan tetap melayani masyarakat dengan ramah tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang dari. Selanjutnya ada filsafat dalam administrasi publik. Yang pertama, hakikat dalam pelayanan publik. Kemudian ada nilai-nilai dalam pelayanan publik. Yang ketiga ada etika dalam birokrasi. Yang keempat, hubungan pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir ada tujuan penyelenggaraan pemerintah. Nah, hubungan filsafat dengan administrasi publik yaitu setiap kebijakan harus memiliki dasar pemikiran yang jelas. Filsafat membantu pemerintah menentukan apakah sebuah kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, filsafat menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi publik. Selanjutnya, urgensi filsafat dalam administrasi publik. Filsafat sangat penting karena setiap keputusan harus didasari pada kepentingan publik. Dengan memahami filsafat, maka aparatur negara akan lebih berhati-hati menggunakan wewenang dan mementingkan kepentingan publik. Ontologi administrasi publik. Dalam filsafat, ontologi menjawab pertanyaan apa yang menjadi objek kajian administrasi publik. Maka ontologi menjawab seluruh aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, epistemologi administrasi publik, yaitu menjelaskan bagaimana ilmu administrasi diperoleh melalui penelitian, observasi, pengalaman, peraturan perundang-undang, dan teori administrasi publik. Kemudian ada aksiologi dalam administrasi publik, yaitu menjawab pertanyaan apa manfaat administrasi publik. Ilmu administrasi publik memiliki manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang cepat, adil, dan berkualitas. Selanjutnya ada inovasi pelayanan publik, yaitu menciptakan cara baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, adil, efektif, efisien, dan berkualitas. Lanjut, adapun tujuan inovasi pelayanan publik, yaitu yang pertama mempermudah akses masyarakat, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, yang ketiga mendorong efisien kerja pemerintah, yang keempat mempermudah akses masyarakat, yang kelima mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Nah, selanjutnya ada pilar inovasi dalam administrasi publik. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua sumber daya, yang ketiga teknologi, yang keempat kolaborasi, dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Inovasi pelayanan digital adalah pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan pemerintahan. Beberapa manfaat inovasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan menjadi lebih cepat. Yang kedua, mengurangi antrian. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, pelayanan menjadi lebih berkualitas. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi, yang pertama ada kurangnya anggaran, yang kedua SDM yang belum siap, yang ketiga resistensi terhadap perubahan, yang keempat sarana dan prasarana yang tidak mendukung, yang terakhir akses internet yang belum merata. Inovasi pelayanan digital adalah pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan pemerintahan. Selanjutnya ada kebijakan publik. Kebijakan publik adalah konsep manajemen pelayanan publik adalah proses mengelola pelayanan pemerintah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Adapun beberapa model manajemen pelayanan publik, yang pertama birokrasi tradisional, kemudian new public management, lanjut yang terakhir ada new public service. Nah, manfaatnya adalah memberikan kualitas. Nah, adapun tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Manfaatnya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Nah, lanjut sistemnya. Yang pertama ada input, proses, output, dan outcome. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama SDM yang berkualitas, kepemimpinan yang baik, sarana dan prasarana, teknologi, dan regulasi. Nah, adapun manajemen pelayanan publik di bidang publik dan swasta. Di bidang publik berorientasi pada kepentingan masyarakat, di bidang swasta lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan keuntungan. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi, yang pertama akses internet belum merata, yang kedua masyarakat masih kurang paham memakai layanan digital, yang ketiga keamanan data masih menjadi perhatian. Nah, solusinya meningkatkan atau memperluas jaringan internet, yang kedua memberikan literasi digital kepada masyarakat, dan yang terakhir meningkatkan keamanan data. Tantangan implementasi e-government di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur digital. Konsep manajemen pelayanan publik adalah proses mengelola pelayanan pemerintah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Adapun beberapa model manajemen pelayanan publik, yang pertama birokrasi tradisional, kemudian new public management, lanjut yang terakhir ada new public service. Nah, manfaatnya adalah memberikan kualitas. Nah, adapun tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Manfaatnya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Nah, lanjut sistemnya. Yang pertama ada input, proses, output, dan outcome. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama SDM yang berkualitas, kepemimpinan yang baik, sarana dan prasarana, teknologi, dan regulasi. Nah, adapun manajemen pelayanan publik di bidang publik dan swasta. Di bidang publik berorientasi pada kepentingan masyarakat, di bidang swasta lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan keuntungan. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi, yang pertama akses internet belum merata, yang kedua masyarakat masih kurang paham memakai layanan digital, yang ketiga keamanan data masih menjadi perhatian. Nah, solusinya meningkatkan atau memperluas jaringan internet, yang kedua memberikan literasi digital kepada masyarakat, dan yang terakhir meningkatkan keamanan data. Tantangan implementasi e-government di Indonesia. Yang pertama keterbatasan infrastruktur digital.